Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hamdani, NIM 19112488, jurusan Pendidikan Agama Islam Setai Anadoa Kuala Tungkal. Ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hadis Tarbawi 1 yang diampu oleh Dr. Andes Nur Habibullah, SPDI, MPDI. Kesempatan kali ini saya mendapat tugas untuk menjelaskan mengenai tentang hari kiamat. Apa pengertian hari kiamat? Apa saja tanda-tanda hari kiamat? Apa peristiwa yang terjadi hari kiamat? Apa hikmah beriman kepada hari kiamat? Langsung saja kita dengarkan sedikit yang dapat dijelaskan. Apa itu hari kiamat? Haruskah kita para manusia percaya akan adanya hari kiamat? Dari sumber yang telah dibaca bahwa hari akhir itu sangatlah menyeramkan dan dapat menghancurkan seluruh dunia dengan sekejap. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindarinya sekira kita harus mengetahui mengenal dan memahami terlebih dahulu apakah hari akhir itu. Sehingga dengan demikian kita dapat mengimaninya dengan baik dan tidak ragu akan kebenaran yang akan terjadi nanti. Hari kiamat adalah hari akhir kehidupannya seluruh manusia dan makhluk hidup di dunia yang harus kita percayai kebenarannya dan yang menjadi jembatan untuk kehidupan selanjutnya di akhirat yang kekal dan abadi. Iman kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Hari kiamat diawali dengan tiupan trompet sangkakala oleh malaikat Israfil untuk menghancurkan bumi beserta seluruh isinya. Hari kiamat tidak dapat diprediksi kapan akan datangnya, karena merupakan rahasia Allah SWT yang tidak diketahui oleh siapapun. Namun dengan demikian kita masih bisa mengetahui kapan datangnya hari kiamat dengan melihat tanda-tanda yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang beriman kepada Allah dan banyak berbuat kebaikan dengan menerima ibadah surga yang penuh kenikmatan. Sedangkan bagi orang-orang kafir dan penjahat akan masuk neraka yang sangat pedih untuk disiksa. Dalil dan hadis yang menjelaskan adanya hari kiamat. Beriman kepada hari akhir artinya meyakini dan teguh apa yang diberitakan oleh Allah dalam kitabnya dan apa yang disampaikan oleh Rasul dalam hadis terkait dengan peristiwa yang terjadi sesudah mati, mulai fitnah kubur, azab dan nikmat kubur dan seterusnya sampai surga dan neraka. Beriman kepada hari akhir adalah rukun iman yang kelima dari 6 rukun iman dalam Al-Quran dan hadis. Beriman kepada hari akhir sering digantikan dengan beriman kepada Allah. Orang yang tidak beriman kepada hari akhir tidak mungkin beriman kepada Allah. Orang yang tidak beriman kepada hari akhir tidak akan beramal. Orang beramal karena ada harapan kemuliaan di hari akhir dan ada ketentuan terhadap azab di hari akhir. Jika tidak beriman kepada maka dia seperti orang-orang yang disebut dalam Allah dalam firman-Nya. Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Kita mati dan kita hidup, tidak ada yang membinasakan selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Quran Surah Al-Jathiyah ayat 20. Sungguh apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar dan sungguh hari pembalasan pasti benar. Quran Surah Al-Adriyat ayat 5 dan 6. Ada beberapa dalil yang menjelaskan bahwa hari akhir itu benar adanya. Di antaranya adalah punya hari kiamat benar-benar akan datang dan tidak ada keraguan dalam Quran Surah Al-Kafir ayat 59. Dan ada beberapa hadis yang menjelaskan adanya hari kiamat, yakni seorang Arab Badui bertanya, kapankah tibanya kiamat? Nabi SAW menjawab, apabila amanah diabaikan maka tunggulah kiamat. Orang itu bertanya lagi, bagaimana hilangnya amanat itu ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, apabila perkara urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Mendekati hari akhir akan terjadi fitnah seolah-olah kepungan-kepungan malam yang gelap gulita, seolah
berputar semakin cepat sehingga setahun terasa sebulan, sebulan terasa seminggu. Matahari terbit dari sebelah barat. Keluarga Dajjal itu sosok pembohong yang menutupi kebenaran adanya Ya'juj dan Ma'juj, yaitu golongan umat manusia yang mempunyai kekuatan besar dan berpikiran sesat. Turunnya Imam Mahdi ke dunia untuk meluruskan syariat Islam dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Turunnya Nabi Isa di langit dan akan memperjuangkan kebenaran bersama Imam Mahdi. Dialah yang menumpas Dajjal serta mengajak umat manusia mengisahkan dan menyembah Allah. Hilangnya Al-Quran dari masyhab dan hati umat manusia hingga hilangnya pedoman. Tanda-tanda datangnya hari kiamat secara umum datang lebih dahulu daripada tanda-tanda yang besar, serta sebagian sudah terjadi. Tanda-tanda kecil datangnya kiamat telah banyak terjadi dan semua sebagai peringatan agar manusia sadar dan bertaubat. Proses dan peristiwa hari kiamat. Nafkotan, yakni penipuan 2 kali sangkakala oleh malaikat Israfil. Ba'at, hari bangkitnya manusia dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Hasyar, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk diadili. Syafaat udma, pertolongan oleh Nabi Muhammad untuk menyelamatkan orang yang ahli surga. Hisab, perhitungan amal baik dan buruk pada saat di dunia. Semua bibir terkunci, hanya anggota tubuh yang bersaksi. Mizan, penimbangan amal dan dosa. Ita'ul kitab, pemberian buku catatan amal manusia. Hud, telaga, setiap nabi memiliki telaga untuk memberi minum umatnya, hanya ahli surga yang diizinkan. Siratal mustaqim, yakni jembatan membentang di atas neraka. Permukaannya titian yang sangat tipis dan tajam dan lebih tipis dari rambut. Surga dan neraka, surga penuh dengan rahmat sedangkan neraka penuh dengan siksa. Hikmah beriman kepada hari kiamat. Dengan iman kepada hari akhir senantiasa memotivasi untuk beramal kebajikan dengan ikhlas dengan mengharap ridha Allah semata. Senantiasa pula membenci niat yang buruk apalagi melakukannya. Menjauhkan diri dari asumsi yang menghiaskan apa yang ada di dunia akhirat. Menyejukkan dan mengembirakan hati orang-orang mukmin yang segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia. Memperoleh keyakinan bahwa Allah akan membalas segala perbuatan manusia baik maupun buruk. Memperoleh ketentraman dan ketenangan, berperilaku baik, berani dalam membela kebenaran dan rela berkorban. Tidak iri terhadap kenikmatan orang lain, terhindar dari sifat tamak dan rakus dan kikir. Sebelum saya tutup, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang harus dijawab. Di antaranya adalah pertanyaan pertama, yakni sebutkan macam-macam kiamat. Kiamat terbagi 2, yakni kiamat kubro yaitu kiamat besar, kiamat sugro ialah kiamat kecil. Pertanyaan kedua, sebutkan manfaat beriman kepada hari kiamat. Menjadikan dunia sebagai ladang amal, sebagai bekal kehidupan akhirat, selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Yakni pertanyaan ketiga, sebutkan ayat Al-Quran tentang dalil adanya hari kiamat, yakni terdapat pada surah Al-Qasas ayat 77. Pertanyaan keempat, sebutkan apa yang dimaksud dengan kiamat kubro, yaitu sebuah peristiwa bencana luar biasa yang mengakhiri segala kehidupan di dunia ini. Pertanyaan kelima, sebutkan tanda-tanda yang datangnya kiamat kubro. Turunnya Nabi Isa bin Maryam, dilepasnya Ya'juj dan Ma'juj, Nabi Isa mematahkan kayu-kayu salib dan membunuh Dajjal. Pertanyaan keenam, apa yang dimaksud dengan kiamat kubro, yaitu peristiwa berakhirnya kehidupan manusia atau kelompok manusia karena suatu hal seperti wabah, penyakit, bencana alam dan peperangan. Pertanyaan ketujuh, bagaimana keadaan manusia pada hari kiamat? Peristiwa kiamat dalam surah Al-Zalzalah yang artinya apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan bau yang berat dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya karena sesungguhnya Tuhan telah memerintahkan kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya akan dilihatkan balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun niscaya akan dilihatkan balasannya pula. Quran surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai dengan 8.